Revolusi Industri 4.0 yang saat ini sedang berlangsung sejatinya merupakan kelanjutan daripada revolusi industri yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Sejarah mencatat bahwa sebelum revolusi industri 4.0 ini, dunia sudah mengalami beberapa fase revolusi industri, yakni revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga. Pengertian revolusi secara umum adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Sedangkan pengertian daripada revolusi industri sendiri adalah perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun tenaga pemroses. Suka atau tidak suka, diterima atau tidak diterima, bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan dan sudah tentu harus kita terima. Satu hal bahwa setiap perubahan akan menyebabkan dampak, yakni selain dampak positif, maka ada pula dampak negatif yang ditimbulkannya, dan inilah yang harus kita antisipasi bersama. Sejarah mencatat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh revolusi industri sejak pertama kalinya berlangsung. Di antaranya adalah rusaknya ekosistem akibat eksploitasi alam secara besar-besaran, bertambahnya pengangguran akibat tergantikannya tenaga manusia oleh mesin-mesin dan robot, kesenjangan sosial antara yang miskin dan kaya karena tingginya potensi terjadinya eksploitasi oleh kaum bermodal terhadap kaum papa, dan eksploitasi oleh negara-negara maju terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara miskin dan berkembang. Lantas, bagaimana dengan era revolusi 4.0 ini sendiri? Ada banyak pengertian revolusi industri 4.0 menurut beberapa ahli. Di antaranya bahwa revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional menurut Angela Merkel pada tahun 2014. Banyak industri yang mengandalkan penyimpanan cloud, mengandalkan mahadata, cognitive computing, dan juga serba internet. Internet mulai berkembang dan memiliki kecepatan yang tidak biasa dan dapat diakses oleh siapa saja. Ada juga otomasi beberapa pekerjaan seperti tiketing, penggunaan sistem cloud seperti aplikasi software akuntansi terbaik, dan juga pengarsipan. Orang-orang meyakini bahwa revolusi industri 4.0 akan menghapus beberapa bidang pekerjaan yang repetitif, sehingga dapat mengancam siapapun, terutama beberapa generasi, seperti generasi boomers atau X. Selain ancaman laten dalam setiap revolusi industri, yakni meningkatnya pengangguran akibat otomatisasi, maka di era revolusi industri 4.0 bertambah satu lagi tantangan yang tak kalah beratnya, yakni bagaimana mengantisipasi dampak internetisasi di segala bidang yang memungkinkan orang untuk mengakses informasi kapan saja, dari mana saja, dan apa saja, baik itu benar atau salah. Lantas apa yang kita miliki sebagai modal untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini? Berikut antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Di sini Pancasila sebagai dasar negara kita diuji relevansi dan fleksibilitasnya. Sebenarnya, sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila dan ke-45 butirnya sudah teruji sebagai suatu sistem nilai universal yang mampu menjadi jembatan atas permasalahan yang timbul, baik permasalahan ideologi, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya, mampu menjawab setiap isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga sekarang. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum kita. Rumusannya tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjiwai setiap isi daripada Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pembukaan hingga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sebenarnya untuk antisipasi akibat dampak daripada revolusi industri 4.0 seperti meningkatnya pengangguran akibat otomatisasi dan rendahnya kemampuan SDM kita sudah ada jawabannya. Karena negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga harusnya kita mampu berkompetisi secara global. Sementara, potensi meningkatnya angka kemiskinan seharusnya juga dapat diantisipasi karena negara juga bertanggung jawab
memajukan kesejahteraan umum. Ancaman meningkatnya kesenjangan sosial pun harusnya bisa diatasi. Bukankah negara berkewajiban menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ancaman kerusakan alam akibat eksploitasi besar-besaran juga idealnya dapat dikendalikan karena negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Bahkan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.